ubah hatiku, Kau selalu dalam hidupku. Roh Kudus, ubah hatiku, jadikanku zamanlah ku rindu hadiratmu, ku sembah Kudus, Kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagimu Tuhan. Haleluya, Kau besar Tuhan, mulia bagimu Tuhan. Lawat setiap kami Tuhan, lawat setiap kami ya Roh Kudus. Kami rindu jamaah dan lawan kami. Kami rindu hadirat-Mu Bapa, hadirat yang mengubah. Oh, haleluya. Kemuliaan di depan Maha Tinggi. Kuduslah Tuhan, dan kusanjung Kau mulia, mulia bagimu Tuhan. Ku sembah Kudus, Kudus, Kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagimu Tuhan, bagimu Haleluya, haleluya, haleluya Tuhan. Oh, Kau besar, Kau ajaib, Kau mulia Tuhan.
di dalam hidup ini, muliakan nama Yesus. Yang pertama di dalam hidup ini, memuliakan namanya. Haleluya, haleluya, saya mencinta Yesus. Haleluya, haleluya, saya mencinta Yesus. Haleluya, yang pertama di dalam hidup ini, memuliakan nama Yesus. Yang terutama di dalam hidup ini, meninggikan namanya. Haleluya, haleluya, saya mencinta Yesus. Haleluya, haleluya, saya mencinta Yesus. Kami mencintai Yesus. Kami mau katakan apapun yang terjadi itu Yesus terbaik. Yesus yang terbaik dalam hidup kami. Yesus sumber segala-galanya. Oh, haleluya. Haleluya, haleluya, saya mencinta Yesus. Saya mencinta Yesus. Saya mencinta Yesus. Haleluya. Bapa, Kau yang terbesar, kami cinta Kau Tuhan. Kami mengasihi-Mu Bapa. Surga besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau. Perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau. Sama-sama katakan, tiada seperti Engkau. Sebab besar perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau. Tiada seperti Engkau. Kemuliaan dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan nama-Mu, ku beri kemuliaan dan hormat, ku angkat suara pujian.
besar, berbuat kamu ajaib, tiada seperti Engkau. Tiada seperti Engkau, sebab Kau besar, berbuat kamu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Berbuat kamu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, berbuat kamu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Kalau seribu rebah di sisiku, Kau tetaplah Allah penolongku. Katakan, walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Walau 1000 rebah di sisiku, Kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Walau 1000 rebah di sisiku, Kau tetaplah Allah penolongku. Yes, walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Haleluya, haleluya. Apapun yang terjadi, kami mau berkata, Immanuel, Allah selalu beserta kami. Apapun yang terjadi, kami mau berkata, Yesus baik, Yesus yang terbaik, Yesus yang termanis, Yesus yang terhebat. Tuhan, saat ini waktunya kami memuji menyembah-Mu, kami mau memuji-muji Engkau, kami mau bersorak-sorai tinggikan nama-Mu. Bertatalah di atas puji-pujian kami Tuhan, sebab hanya Engkau yang layak dipuji, hanya Engkau yang layak diagungkan, hanya Engkau yang layak ditinggikan di atas segalanya. Oh, haleluya, haleluya, haleluya. Buat saudara yang siap memuji, bersorak-sorai tinggikan nama Tuhan, sama-sama kita katakan amin, haleluya. Dengarkanlah suara nafiri memanggil semua umatnya. Gereja Tuhan bersatu kini
ini, mengangkat tinggi panjinya. Dengarkanlah suara nafiri memanggil semua umatnya. Gereja Tuhan bersatu kini, mengangkat tinggi panjinya. Bersiap maju janganlah lemah, Yesus panglima kita. Gunakan semua senjata Allah dalam kuasa Roh Kudus. Katakan, api kemuliaannya bercurah dari surga, berikan pada dunia bahwa Yesuslah Raja. Api kemuliaannya bercurah dari surga, penuhi kami semua. Bangkitlah gerejanya, Yesus Tuhan. Haleluya. Dengarkanlah suara nafiri memanggil semua umatnya. Gereja Tuhan bersatu kini, mengangkat tinggi panjinya. Dengarkanlah suara nafiri memanggil semua umatnya. Gereja Tuhan bersatu kini, mengangkat tinggi panjinya. Bersiap maju janganlah lemah, Yesus panglima kita. Gunakan semua senjata Allah dalam kuasa Roh Kudus. Api kemuliaannya tercurah dari surga, beritakan pada dunia, bangkitlah gerejanya. Api kemuliaannya tercurah dari surga, beritakan pada dunia bahwa Yesuslah Raja, segala raja. Api kemuliaannya tercurah dari surga, penuhi kami semua. Bangkitlah gerejanya, api kemuliaannya tercurah dari surga, beritakan pada dunia bahwa Yesuslah Raja, segala raja, segala raja, segala raja. Haleluya, 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 haleluya. Sama-sama bilang sama saya, aku lebih dari pemenang. Karena Allah bersama dengan kita, Allah yang berperang dengan kita, maka firman Tuhan katakan kita adalah orang-orang yang lebih daripada orang-orang yang menang. Haleluya. Lebih dari pemenang dalam segala perkara, dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang, lebih dari pemenang dalam segala perkara. Bisa dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Yo, haleluya. Tibakanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya, haleluya.
dalam segala perkara. Yes, yes. Iblis telah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari berperang. Haleluya, haleluya. Bangkitlah gerejanya, Yesus Raja segala raja. Haleluya, haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Katakan kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Oh, haleluya. Dapat melawan. Kita lebih dari pemenang. Banggakanlah banjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya, haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Ini hidupku, pimpin jalanku, Yesus pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku, Engkau alasan selamatku. Haleluya. Hidup karena anugerah-Mu, tiada satuku dapat ku banggakan semua karena cinta-Mu. Ini hidupku, pimpin jalanku. Katakan, Yesus pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku, Engkau alasan selamatku hidup. Yesus pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan
Erat tanganmu, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu Bapa. Jangan tinggalkan aku, Engkau alasan selamatku hidup. Engkau alasan selamatku hidup. Engkau alasan selamatku hidup. Haleluya, haleluya, haleluya. Kau alasan kami hidup, Tuhan. Kami hidup semuanya karena-Mu. Kami gak bisa berdiri sendiri, kami gak bisa jalan sendiri, Tuhan. Hidup kami milik-Mu. Semua yang kami punya, Yesus punya. Semua yang kami punya, Engkau punya, Tuhan. Bapa, dalam hidup kami seringkali ada masalah, seringkali ada badai, seringkali ada guncangan, seringkali ada tantangan. Oleh karena itu terus pegang tangan kami ya Tuhan. Terus pegang kami dengan erat. Oleh sebab itu, kami perlu firman-Mu dalam hidup kami. Kami perlu pewahyuan dalam hidup kami. Kami perlu sabda-Mu dalam hidup kami. Dan saat ini Tuhan, tiba saatnya kami mau mendengarkan firman-Mu. Berbicaralah buat kami ya Allah. Bersabdalah buat kami ya Yesus. Sebab firman-Mu itulah pelita buat kami. Firman-Mu menguatkan buat kami. Firman-Mu yang menopang hidup kami dan firman-Mu yang menuntun jalan-jalan kami. Bapa, kami berdoa sekali lagi. Kami mau bersatu hati lewat doa firman Tuhan ini. Kami ikat, kami patahkan, kami hancurkan segala pencuri dan singa yang mengaum-ngaum, segala kuasa kegelapan, roh-roh jahat, pengganggu, kami ikat, patahkan dan hancurkan di dalam nama Yesus. Kami tengking, kami tolak di dalam nama Yesus. Tuhan, lancar Kau yang beri anugerah sehingga kami bisa mengikuti ibadah ini dengan lancar, tanpa kurang suatu pun, tanpa terpotong-potong ya Tuhan. Tuhan, Kau berkati sinyalnya di dalam nama Yesus agar kami dapat mengikuti semuanya dengan lancar. Bapak, kembali Kau rapi hamba-Mu, ambil alih atas hamba-Mu, tutup bungkus hamba dengan kuasa darah-Mu, sembunyikan hamba di balik kuasa salib. Tuhan, ambil alih sepenuhnya atas hamba-Mu. Biar apa yang keluar dari lidah bibir hamba-Mu bukan berasal dari hamba-Mu, tetapi berasal daripada-Mu saja. Bapak, urapi setiap perkataan yang keluar dari mulut hamba-Mu ini Tuhan. Agar setiap perkataan yang keluar dari lidah bibir hamba-Mu ini berasal daripada-Mu saja, bukan dari hamba-Mu. Bapak, hamba berdoa di dalam nama Yesus. Urapi setiap telinga, mata dan hati kami, agar kami dapat mendengar
Apa yang jadi firman? Berfirmanlah ya Allah, kami siap mendengarkan, kami siap menerima, dan kami siap untuk melakukan. Terima kasih Yesus. Hanya di dalam nama di atas segala nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saudaraku, kalau di rumah saudara terputus-putus, saudara bisa komen, atau saudara bisa komen kalau terputus-putus. Ini maafkan saya agak mondar-mandir karena cek tadi sempat terputus berapa kali gitu saudara ya, makanya saya agak mondar-mandir dari tadi untuk cek, pastikan make sure untuk sinyalnya itu baik sehingga ibadah kita bisa lancar. Karena di monitor saya di sini saudara itu terputus-putus, nggak tahu ada apa hari ini, karena biasanya kita tahu semua nggak pernah sinyalnya itu nggak lancar gitu saudara. Ya, puji nama Tuhan, mungkin di monitor saya yang error. Sebelum kita membaca firman Tuhan, mari kita membaca satu pengakuan iman rasuli, pengakuan iman kita bersama, ya, yang akan saya pimpin. Saudara bisa ikuti, ya. Jadi saya akan ucapkan, saudara kita sepakat bahwa pengakuan iman ini akan kita bacakan dan saudara ikuti. Pengakuan iman rasul di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Silakan saudara ikut. Yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Aku percaya Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus, dan Roh Kudus adalah Allah yang esa, dahsyat, maha besar, maha kuasa, dan sumber kebaikanku. Aku percaya Tuhan Yesus adalah Allah sendiri yang mengosongkan dirinya, mengambil rupa seorang hamba, supaya manusia dapat diselamatkan dan beroleh hidup yang kekal. Aku percaya Tuhan Yesus adalah satu-satunya juru selamatku. Aku percaya Tuhan Yesus adalah jalan, kebenaran, dan hidup. Aku percaya Roh Kudus adalah Roh Allah sendiri yang dicurahkan untuk menginsafkan dunia dan menjadi penolongku. Aku percaya Alkitab adalah firman Allah yang senantiasa menjadikan hidupku kudus, diberkati, penuh mujizat, dan selalu jadi berkat. Aku percaya penginjilan pasti disertai dengan kuasa Allah. Amin. Haleluya, haleluya, haleluya. Ya, saudara yang dikasih dalam Tuhan, sebelum mulai ke firman Tuhan, sebelum membaca ayat, saya ingin mengajak saudara untuk gabung dalam kelas misi angkatan pertama di Gereja Apostolik. Sudah diumumkan beberapa waktu yang lalu. Ya, saudara silakan bergabung. Kelasnya itu nanti kita akan usahakan onsite dan online. Kelas itu bukan membosankan, tetapi kita akan belajar firman Tuhan di dalamnya. Firman Tuhan yang akan memperlengkapi kita untuk menginjil. Di dalamnya ada kristologi secara singkat yang akan diajarkan, terus pokoknya seputar penginjilan. Jadi saudara kelar dari kelas misi itu,
saudara bisa praktek menginjil, saudara bisa membawa jiwa-jiwa lebih lagi gitu saudara ya. Jadi saudara kan diajar bagaimana kita menyampaikan berita baik atau berita kabar sukacita itu, dan saudara di kelas misi itu saudara akan lebih lagi mengenal firman Tuhan, bergaul dengan firman Tuhan, saudara akan mengenal kekristenan lebih dalam lagi. Jadi saudara silahkan ikut. Nah, buat pelayan Tuhan sifatnya wajib kelas misi karena ini penting saudara ya. Dan kita di akhir tahun kita akan bermisi ya, kemana saya masih bawa dalam doa, tetapi saudara pastikan ketika saudara ikut nanti kita bisa praktekkan itu bersama-sama. Haleluya, haleluya, haleluya. Dan saudara, saya mengajak untuk saudara ikut dalam Miracle Morning Service yang akan diberikan itu setiap Senin dan Kamis jam 5 pagi. Dan saudara kalau misalkan kesiangan bisa ikut setelahnya. Saudara bisa putar itu setelahnya. Ya, yang hari Senin seperti biasa putar di Selasa dan Rabu, yang Kamis putar lagi di Jumat dan Sabtu, dan Minggu saudara ikuti ibadah raya, sehingga Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu saudara ada dalam hadirat Tuhan. Saudara memulai hari bersama-sama dengan Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Saudaraku yang dikasih dalam Tuhan, juga saya sebelum kita lanjut, saya ingin mengajak saudara untuk kita, ayo kita bersama-sama kita doakan. Hari Senin besok saya akan pergi ke sebuah tempat yang kemungkinan nantinya kalau Tuhan mengizinkan dan Tuhan berkenan, kita bisa gunakan sebagai tempat ibadah kita yang baru. Jadi ayo kita sama-sama di dalam 1 Korintus 13 pasalnya yang ke-8. 1 Korintus 13 pasalnya yang 1 Korintus pasal 13 ayatnya yang ke-8. Ya, 1 Korintus 13 ayatnya yang ke-8. Firman Tuhan berbicara demikian. Kasih tidak berkesudahan, nubuat akan berakhir, bahasa roh akan berhenti, pengetahuan akan lenyap. Ya. Dan kita mau baca ayat ke-7-nya sekarang. Kita berbalik ya. Ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Firman Tuhan dengan jelas mengatakan apa? Kasih tidak berkesudahan, nubuat akan berakhir, bahasa roh akan berhenti, pengetahuan akan lenyap. Ya, jadi semuanya akan berhenti, semuanya akan finish pada akhirnya. Tapi hanya satu yang tidak akan berakhir, yaitu kasih. Karena firman Tuhan katakan Allah adalah kasih dan kasih adalah Allah. Sehingga kasih nggak dapat lenyap, kasih nggak dapat berakhir. Kasih itu menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Amin. Firman Tuhan hari ini berjudul tabah. Sama-sama bilang sama saya, tabah. Nah, kita ambil dari buah kasih yang terakhir, yaitu sabar menanggung segala sesuatu. Tanpa terasa saudara, kita sudah membahas firman Tuhan mengenai buah-buah kasih ini sudah berminggu-minggu. Dan hari ini sampai pada bagian yang terakhir, yaitu sabar menanggung segala sesuatu, atau saya sebut sebagai tabah. Saya izin minum dulu saudara. Sabar menanggung segala sesuatu itu sama dengan atau sinonimnya atau kata lainnya adalah tabah. Mari kita buka Alkitab kita lagi di dalam Filipi 4. Ya, Filipi pasalnya 4 ayat 10 sampai 13. Firman Tuhan berbicara demikian.
Aku sangat bersukacita dalam Tuhan, bahwa akhirnya pikiranmu dan perasaanmu bertumbuh kembali untuk aku. Memang selalu ada perhatianmu, tetapi tidak ada kesempatan bagimu. Kukatakan ini bukanlah karena kekurangan, sebab aku telah belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan. Aku tahu apa itu kekurangan, dan aku tahu apa itu kelimpahan. Dalam segala hal dan dalam segala perkara tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia bagiku, baik dalam hal kenyang maupun dalam hal kelaparan, baik dalam hal kelimpahan maupun dalam hal kekurangan. Segala perkara dapat kutanggung dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Kita akan bahas satu persatu. Di sini dikatakan di ayat 11-nya, kukatakan ini bukanlah karena kekurangan, sebab aku telah belajar mencukupkan diri, garis bawahi, mencukupkan diri dalam segala keadaan. Nah, saudaraku yang dikasih dalam Tuhan, tabah itu artinya sabar, kuat, tangguh dalam menghadapi segala keadaan. Tabah itu dari kata hupomone, yang artinya bertahan untuk bertahan. Nah, tabah dalam bahasa Yunani, kita akan bahas dalam dua bahasa. Dalam artinya tabah itu selalu ada berhubungan dengan sebuah pengharapan. Nanti kita akan bahas satu persatu. Tabah dalam bahasa Ibrani yaitu mikves, artinya sangat menantikan dan mengumpulkan. Saya percaya mengumpulkan di sini bermaksud adalah mengumpulkan kekuatan, mengumpulkan energi dari Tuhan. Haleluya. Maka dari itu orang yang tabah adalah orang yang bisa dalam posisi apapun. Makanya dikatakan, Paulus berkata, aku katakan ini bukanlah karena kekurangan, sebab aku telah belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan. Jadi segala keadaan itu mencukupkan diri. Mau keadaannya kelimpahan, puji Tuhan. Kekurangan pun tetap puji Tuhan. Orang yang tabah bukan orang yang cengeng. Orang yang tabah bukan orang yang mudah meneteskan air mata. Orang yang tabah bukan orang yang dikit-dikit tersinggung. Orang yang tabah bukan orang yang dikit-dikit patah hati. Orang yang tabah bukan orang yang dikit-dikit sedih. Orang yang tabah bukan orang yang dikit-dikit gelisah. Orang yang tabah bukan orang yang dikit-dikit ketakutan. Orang yang tabah bukan orang yang dikit-dikit cemas, overthinking, negative thinking. Kuncinya di ayat 13. Segala perkara. Mau itu perkara baik, mau itu perkara nggak baik, mau itu perkara enak, mau itu perkara nggak enak, mau itu enak di telinga, mau itu nggak enak di hati, mau itu apapun yang terjadi, firman Tuhan katakan segala perkara. Sama-sama bilang sama saya, segala perkara. Segala perkara. Semua perkara. Semua masalah, semua persoalan, semua tantangan, semua pergumulan dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Amin. Sama-sama bilang sama saya, segala perkara, semua masalah, semua tantangan, semua pergumulan, semua kehidupan, semua masalah mesin proses dalam hidup ini. Ya, karena kita diproses kan. Mesin proses yaitu waktunya. Yaitu masalah kita, yaitu tantangan. Dapat kutanggung
Sama-sama dapat kutanggung atau bisa kutanggung, pasti bisa kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Artinya ketika ada masalah, ketika ada persoalan, ada tantangan, orang yang tabah tidak bergantung pada kekuatan dirinya. Maka dari itu Alkitab berkatakan dapat kutanggung bukan dengan kekuatan kita, bukan dengan gagah kita, bukan dengan kehebatan kita, tetapi di dalam Dia. Dianya huruf besar, artinya Tuhan, artinya Yesus, artinya Allah itu sendiri. Artinya ketika kita ditimpa badai, ketika kita ditimpa persoalan, ketika kita ditimpa masalah, kita bisa menanggung semuanya itu di dalam Dia, di dalam Yesus yang memberi kekuatan kepadaku. Yesus selalu memberi kekuatan pada kita. Yesus selalu ada bersama-sama dengan kita. Artinya orang yang tabah adalah orang yang sadar bahwa Yesus ada selalu bersama-sama dengan kita. Orang yang tabah itu selalu buahnya manis dan memuliakan Tuhan. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, tabah itu adalah salah satu buah kasih. Tabah itu selalu didasari dengan kasih. Jadi teladan ketabahan itu Yesus. Contoh orang yang tabah, yang perfect tabahnya, itu Yesus. Saudara, kalau kita baca dalam proses penyalipannya, kalau kita pelajari, kita flashback ketika Yesus disalib, itu ada satu ketabahan yang Yesus tunjukkan. Ada satu sabar menanggung segala sesuatu yang Yesus tunjukkan. Yesus sabar dalam prosesnya, proses penyalipannya. Yesus sabar ketika dia diolok-olok, ketika dia dihina, ketika dia diejek, ketika dia diperlakukan tidak sebagaimana mestinya dia diperlakukan. Sehingga saya sama-sama bilang tabah adalah wujud dari kasih. Tabah kita adalah wujud kasih kita kepada Tuhan, wujud percaya kita, wujud iman kita kepada Tuhan. Tuhan Yesus sudah nyontohin itu kok. Pertanyaan saya, bisa nggak ketika Yesus itu disalib, proses penyaliban itu kan panjang tuh. Bisa nggak kalau misalkan dia nggak sabar menanggung segala sesuatu, dia nggak tabah, dia nggak kuat, dia nggak mau, dia nggak lanjutin itu, bisa nggak? Bisa. Bisa nggak kalau tabah ketika dia nggak tabah, bisa nggak kalau dia nggak tabah, dia marah gitu? Bisa, dia Allah. Dia adalah 100% Allah, dia adalah 100% manusia, apa yang nggak bisa? Semua bisa dia lakukan. Tapi itu nggak dilakukan. Ada satu hal yang menarik yang mungkin kita nggak perhatikan, yang kita nggak ini ya, kita salib itu selalu bermakna pengorbanan, tapi salib dari situ kita belajar banyak hal. Ketabahan, kesabaran. Yesus sabar menanggung segala sesuatu. Padahal kalau kita pikir yang nyalipin dia itu yang dia ciptakan. Yesus yang ciptakan manusia dalam pribadinya sebagai Allah Bapa. Karena Yesus dan Allah adalah sama. Yohanes 1 ayat 1 pada mulanya adalah firman, dan firman itu adalah Allah. Artinya Yesus adalah Allah.
Yang ciptakan manusia adalah Allah. Artinya yang ciptakan manusia adalah Yesus. Dan manusia-manusia yang diciptakan adalah manusia-manusia yang juga sebagian menyalibkan dia. Pertanyaan, bisa nggak dia marah? Bisa. Tapi dia nggak lakukan itu. Dia sabar menanggung itu. Dia sabar di kayu salib. Dia sabar dalam proses penyaliban yang begitu sakit itu, saudara. Dia tabah menghadap. Salib yang ditanggung Yesus, proses penyaliban Yesus tidak seberat masalah kita hari ini, tidak seberat tantangan dan persoalan yang kau hadapi hari ini, tidak seberat apa yang kita harus hadapi hari-hari ini. Hari-hari ini mungkin ada masalah, ada tantangan, ada badai, ada pergumulan, ada persoalan yang harus kita hadapi. Mungkin sebagian dari saudara berkata, Pastor, masalah saya begitu berat, persoalan saya begitu berat, udah gak sanggup lagi, Pastor. Sorry, saudara, tapi lagi masalah saudara terlalu kecil kalau dibandingkan dengan karya salibnya. Tapi Yesus tabah menjalani itu karena didasari dengan kasih dan ada tujuan di balik itu. Orang yang tabah bukan melihat hari ini, tapi melihat hari akhirnya, hasil akhirnya. Kalau Yesus nggak tabah, Anda dan saya binasa. Kalau Yesus nggak tabah, Anda dan saya nggak bisa masuk surga. Kalau Yesus nggak tabah, Anda dan saya nggak bisa diselamatkan. Karena Dia selamatkan kita, bukan karena kita layak mendapatkan surga. Surga tanpa kita tetap surga. Surga tanpa kita tetap tahtanya Yesus di sana, tahtanya Allah di sana. Tapi karena kasih-Nya begitu besar, Dia mengasihi Anda dan saya yang tadinya kita ini tuh sampah nggak berguna. Endingnya kita ke neraka. Karena terlalu besar kasih-Nya buat kita. Sehingga Dia turun ke dunia menjadi sama dengan manusia. Dia adalah 100% Allah, Dia adalah 100% manusia. Dia dengan tabah menyelamatkan kita sehingga kita tidak binasa melainkan beroleh dengan hidup yang kekal. Dengan kasih-Nya Dia jalani itu dengan tabah. Amin. Sehingga siapa kita kok kita nggak tabah? Siapa kita kok kita nggak sabar menanggung segala sesuatu? Siapa kita kok kita nggak belajar untuk seperti Yesus? Yesus saja disalib, Dia tabah, Dia sabar karena Dia lihat hasil akhirnya. Orang yang tabah adalah orang yang lihat hasil akhirnya. Orang yang tabah adalah orang yang percaya bahwa Yesus yang bersamanya adalah Tuhan yang besar. Amin. Mari kita buka Alkitab kita dari Yakobus pasalnya yang pertama. Yakobus pasalnya yang pertama, ayatnya yang ke-12. Firman Tuhan bicara demikian. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan. Nah, tabah itu berarti bertahan dalam pencobaan juga, saudara. Sebab apabila ia sudah tahan uji, perhatikan, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Artinya ini, di dalam Yakobus 1 ayat 12 dalam bahasa Indonesia masa kini dijelaskan dengan sangat gamblang ini.
Berbahagialah orang yang tabah. Amin. Ketika kita menghadapi persoalan, pergumulan, masalah, tantangan, badai, itu bisa diartikan sebagai salib yang harus kita pikul. Tapi ketika salib itu kita pikul, kita nggak memikulnya sendirian, saudara. Ya, masalah diizinkan terjadi, tantangan diizinkan terjadi, persoalan diizinkan terjadi, ujian diizinkan terjadi. Tapi Yesus nggak ninggalin kita. Oleh sebab itu kita berkata, "Hai kami yang letih lesu berbeban berat, lemah letih lesu berbeban berat, datanglah kepadaku, aku akan memberikan kelegaan bagimu." Artinya ada solusi, ada bantuan, ada pertolongan yang Tuhan izinkan. Kalau Yesus ketika dia disalib, nggak ada seorang pun yang menolong dia tetap tabah. Nah, kok terlalu lemah kita ini? Terlalu cengeng kita ini dalam menghadapi persoalan, dalam menghadapi tantangan. Kita gak sendirian. Saudara, pikul itu semuanya sama Yesus. Saudara, jalan dalam persoalan itu bersama-sama dengan Yesus. Saudara, jalan dalam masalah itu bersama-sama dengan Yesus. Saudara nggak pernah jalan masalah sendiri kan? Saudara nggak pikul tantangan itu sendiri. Tapi kalau saudara bisa tabah, saudara sadar, saudara mengerti, dan saudara bisa tabah, mahkotanya saudara yang dapat. Amin. Hari-hari ini bukan hari yang mudah, saya tahu. Tapi tabah selalu membuahkan hasil yang terindah. Sabar menanggung segala sesuatu. Mungkin kau dibusukkan namamu, mungkin kau dijelekkan, mungkin kau difitnah, mungkin kau dianiaya, mungkin kau dimusuhi. Tetaplah tabah. Karena engkau tanggung semuanya itu gak sendirian. Ada Yesus yang nanggung bersama-sama denganmu. Orang yang tabah adalah orang yang sadar Tuhan yang besar ada bersama-sama dengannya. Tuhan yang mulia ada bersama-sama dengannya. Tuhan yang ajaib ada bersama-sama dengannya. Karena kekuatannya bukan dari kita. Kekuatannya bukan karena kehebatan kita. Kekuatannya bukan karena kita kuat. Oleh karena itu Filipi 4 ayat 13, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan padaku. Semua masalah kita bisa tanggung di dalam Dia. Artinya kita nanggung itu gak sendiri. Karena kita berbagai yang lainnya berkata apa? Hai engkau yang lemah letih lesu berbeban berat, datanglah kepadaku. Omongan orang tidak akan menentukan hari depan kita. Saya mau bilang sekali lagi, omongan orang, perkataan manusia tidak akan menentukan hari depan kita. Dan seringkali perkataan manusia bukan menjatuhkan kita, tapi menjelaskan siapa dirinya. Omongan orang itu gak bisa menjatuhkan kita, perkataan orang gak bisa menjatuhkan kita. Ketika kita terus memandang kepada Tuhan, kita terus tabah,
Meskipun kita ditekan, meskipun kita dianiaya, meskipun kita difitnah, tapi kita tetap tabah, kita berserah kepada Tuhan, kita berseru kepada Tuhan. 1.000 orang, bahkan 1 juta tangan manusia, 1 miliar tangan manusia sekalipun, yang menarikmu jatuh. Enggak butuh ribuan tangan. Cukup 1 tangan Tuhan menarikmu naik, dan kau tetap akan naik. Amin. Hari-hari ini, jangan lagi berpikiran negatif. Seringkali yang menjatuhkan itu bukan omongan orang, tapi pikiran kita sendiri. Wah, aku ini dibenci orang. Wah, namaku hancur. Wah, namaku rusak. Wah, karirku hancur. Orang mau ngomong apapun tentang saudara, kalau Tuhan tetap buka jalan sama saudara, jalan itu tetap terbuka. Saudara tetap hidup kan hari ini? Tetap bernafas kan hari ini? Sementara orang mau ngomongin saudara, terserah. Kita gak bisa bungkam mulut orang. Tapi satu hal saya mau kasih tahu saudara. Ketika saudara hadapi itu dengan tabah, saudara cukup pandang Yesus. Seringkali kacamata kuda itu penting. Kacamata kuda itu nggak lihat kanan, nggak lihat kiri. Dia lihatnya lurus. Orang yang tabah adalah orang yang melihat lurus pada Yesus. Melihat lurus dengan penuh pengharapan. Sehingga orang yang tabah tidak akan pernah dikecewakan. Pada akhirnya dia akan menuai yang terbaik. Amin. Karena nggak pernah ada salib terus salib. Yang ada adalah salib dan mahkota. Artinya ketika saudara dianiaya, doakan saja. Ampuni, jangan balas. Pembalasan bukan hak kita. Sekali lagi saya mau bilang, pembalasan bukan hak kita. Saudara dianiaya, saudara difitnah, saudara dicaci maki, saudara dihujat kayak apapun, ampuni, doakan, berkati, mintain berkat sama Tuhan. Tuhan ampuni, Tuhan berkati dia, jamah dia, biar dia bertobat. Doakan dia. Bawa mereka, orang-orang yang menganiaya saudara itu dalam doa. Bawa orang-orang yang membusukkan nama saudara itu dalam doa. Bawa setiap orang-orang yang berniat busuk sama saudara dalam doa. Jangan balas mereka. Kita berkata jangan balas yang jahat dengan yang jahat. Tetapi balaslah kejahatan dengan kebaikan. Lakukanlah apa yang baik bagi semua orang. Dan perintah Tuhan berkata apa? Kasihilah sesamamu manusia. Selama orang itu masih manusia. Selama masih manusia, saudara, bukan binatang. Selama masih manusia, wujudnya manusia, masih bernafas, punya hidung, punya mata, punya mulut, kayak kita persis. Itu manusia yang harus kita kasihi. Sejahat-jahatnya dia, itu orang yang sedang dipakai iblis. Udah. Apapun yang dia katakan gak akan berpengaruh kok dengan kasih Tuhan kepada kita.
tetap tabah. Kasihi dia dengan ketabahan. Amin. Tabah sama dengan beriman kepada Tuhan yang besar. Ketika kita nggak tabah, kita sama dengan mengecilkan Tuhan. Kenapa? Alasannya apa kita nggak tabah? Alasannya apa kita nggak sabar menanggung segala sesuatu? Alasannya apa kita nggak bertahan? Alasannya apa kita nggak kuat? Yang ada bersama-sama dengan kita adalah Tuhan yang besar. Sama-sama bilang sama saya, ada bersama-sama dengan saya. Tepuk darah kita dan katakan, yang ada bersama-sama dengan saya adalah Tuhan yang besar. Sekali lagi sama-sama bilang, yang ada bersama dengan saya adalah Tuhan yang besar. Tabah adalah kekuatan yang sesungguhnya. Tabah adalah kesadaran bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang penuh kuasa. Saudara bisa bayangin, Tuhan yang punya langit bumi, Tuhan yang menentukan hidup manusia. Kalau Tuhan ngomong, kamu hari ini balik, mati saudara. Udah cukup hidupmu, udah cukup. Kalau Tuhan yang ngomong tuh Maha Kuasa, Tuhan yang ciptakan kok. Kalau Tuhan ngomong, oksigen berhenti saudara. Tuhan yang kayak gitu ada bersama-sama dengan kita. Mau alasan apa lagi untuk kita nggak tabah, untuk kita nggak sabar, untuk kita nggak berserah sama Tuhan? Oleh karena itu 1 Petrus 5 ayat 7 berkata apa? Serahkan segala kekhawatiranmu kepada Tuhan, sebab Ia yang memelihara kamu. Rendahkanlah dirimu di hadapan tangannya yang kuat. Amin. Maka dari itu, ketika sekelilingmu memusuhimu, ketika sekelilingmu menekanmu, ketika sekelilingmu menghimpitmu, ketika sekelilingmu menghujat, tetap tabah. Ingat hal ini. Yesus yang punya segalanya yang bersama-sama dengan kita. Justru saudara harus doakan mereka, berkati mereka, mintakan berkat buat mereka, lepaskan pengampunan buat mereka. Saudara nanti baca, nggak usah sekarang ya. Daniel pasal 3 ayat 12 sampai 26. Catat, nanti dibaca, direnungkan. Daniel pasal 3 ayat 12 sampai 26. Itu pelajaran tentang Sadrak, Mesak, dan Abednego. Ada pelajaran ketabahan di sana. Nah, saudara akan lihat. Saya akan ceritakan secara singkat. Sadrak, Mesak, dan Abednego ini disuruh menyembah patung atau berhala waktu itu. Dan Sadrak, Mesak, dan Abednego adalah orang-orang yang cinta Tuhannya luar biasa. Akhirnya dia nggak mau. Dan raja mengancam untuk dia dilemparkan ke perapian yang panas sekali. Nah, singkat cerita gini, Sadrak, Mesak, Abednego ini ngomong, kami tahu, ya, dengan kata lainnya kayak gini, nanti saudara baca, kami tahu dan kami percaya tuh Tuhan akan tolong kami. Kalaupun Tuhan nggak tolong kami nggak mau menyembah patung itu. Dan singkat cerita dia dimasukkan ke dalam perapian itu yang panas itu tadi. Dan raja itu lihat yang ada di dalam itu bukan 3. Kan Sadrak, Mesak, Abednego 3 orang kan. Tapi yang dilihat raja itu 4. Wah,
Langsung habis itu dilepaskan. Dari sini kita belajar tabah bukan tunduk pada perkara dunia. Tabah bukan berarti kita tunduk, kita kalah pada omongan orang. Tabah bukan kita tunduk pada apa yang dilakukan manusia lain terhadap kita. Tabah bukan berarti kita kalah dengan keadaan. Tabah bukan berarti kita kalah dengan persoalan. Tabah bukan berarti kita kalah dengan masalah. Tapi tabah berarti justru kita menang atas masalah. Kita menang atas persoalan. Kita menang atas badai. Kita menang atas apa yang ngomongin orang. Dan ketika kita tabah, ada penyertaan Tuhan yang sempurna. Ada pembelaan Tuhan yang sempurna. Ada kekuatan dari Tuhan yang sempurna. Ketika kita menghadapi masalah, ketika tantangan kita hadapi, ketika persoalan pergumulan kita hadapi, cukup kita doa, Tuhan bukakan mataku agar aku melihat ada Tuhan yang besar yang ada bersama-sama dengan aku. Ada Tuhan yang dahsyat yang ada bersama-sama dengan aku. Ada Tuhan yang hebat yang ada bersama-sama dengan aku. Amin. Saya mau kesaksian sedikit, saudara. Kalau hari ini saya masih berdiri sampai detik ini, itu bukan satu hal yang mudah. Ada begitu banyak orang yang mau menjatuhkan saya. Ada begitu banyak orang yang mau menekan saya. Tapi saya lalui semua itu dengan tabah. Saya lalui semua itu dengan kekuatan dari Tuhan. Saya lalui dengan tabah karena saya tahu Tuhan gak tinggalin saya sendirian dalam hidup saya. Mau manusia gak ada yang bela saya cukup perlu satu Tuhan yang bela saya. Karena dengan satu Tuhan yang bela saya, ada kemenangan demi kemenangan yang telah gemilang yang Tuhan sediakan. Terakhir, mari kita baca Ulangan pasal 31 ayatnya yang 8. Sebab Tuhan, Dia sendiri akan berjalan di depanmu. Dia sendiri akan menyertai engkau. Dia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Janganlah takut dan janganlah patah hati. Sekali lagi kita baca ini. Sebab Tuhan, Dia sendiri akan berjalan di depanmu. Dia sendiri akan menyertai engkau. Dia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Janganlah takut dan janganlah patah hati. Tuhan yang berjalan di depan kita. Buat apa kita khawatir? Tuhan yang menentukan hidup kita. Buat apa kita gelisah? Buat apa kita takut? Kalau Tuhan mau kita hidup, kita tetap hidup. Kalau Tuhan mau kita naik, kita tetap naik. Kalau Tuhan mau kita itu selesai. Hidup kita bukan bergantung pada manusia. Hidup kita bergantung pada tangan Tuhan yang sempurna. Sama-sama bilang sama saya sebagai penutup. Hidup saya bergantung pada apa kata Tuhan. Sekali lagi, hidup saya bergantung pada apa yang Tuhan katakan. Sekali lagi ya, biar mantap. Hidup saya bergantung pada apa yang Tuhan katakan. Tanamkan itu di hati. Sekali lagi, hidup saya bergantung pada apa yang Tuhan katakan. Amin. Biarlah firman hari ini menguatkan hidup, menguatkan langkah, menuntun langkah ke depan. Mari kita tutup dengan doa. Bapa, terima kasih buat firman-Mu. Terima kasih buat keajaiban-Mu.
Terima kasih buat kekuatan yang Kau berikan. Tuhan, kami mau belajar jadi orang yang tabah. Kami mau belajar jadi orang yang sabar menanggung segala sesuatu. Bukan karena kami kalah, bukan karena kami takut. Tapi justru karena kami hanya memandang pada salib-Mu. Hanya kami memandang kepada Yesus. Hanya kami memandang kepada terang-Nya aja. Bapa, hari ini tanamkan roh tabah pada kami. Tanamkan roh kesabaran buat kami. Tanamkan roh kekuatan buat kami. Dan kami mengucap syukur. Kami adalah orang-orang yang lebih daripada orang-orang yang menang. Karena ketabahan itu Kau sudah ajarkan buat kami. Bahkan hari ini kami gak mau lagi pusingin omongan orang. Kami gak lagi pusingin penilaian manusia. Kami gak lagi mau pusingin orang di sekitar mau ngomong apa, mau lihat apa. Tapi yang kami pentingkan adalah kami melakukan kehendak Bapa. Yang penting buat kami, tangan-Mu dan Roh-Mu selalu ada bersama-sama dengan kami. Karena ketika Engkau ada bersama-sama dengan kami, artinya ada kemenangan tersedia. Mungkin kami sedang mengalami tantangan, mungkin kami sedang mengalami pergumulan, mungkin kami sedang dihimpit banyak masalah. Tetapi kami mau jalani semua ini dengan tabah, ya Tuhan. Terima kasih buat perkenanan-Mu. Kau sudah berkenan untuk menemani kami, memikul beban kami, memikul persoalan kami, memikul masalah kami. Terima kasih Yesus. Dan kami mau sadar mulai hari ini, Tuhan yang ada bersama-sama dengan kami adalah Tuhan yang besar. Tuhan yang ada bersama-sama kami adalah Tuhan yang perkasa. Tuhan yang ada bersama-sama kami adalah Tuhan yang ajaib. Adalah Tuhan yang dahsyat. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Hamba sudah selesai berbicara. Apa yang Kau taruh di hati hamba sudah hamba sampaikan. Roh Kudus yang terus menerangkan, Roh Kudus sirami agar firman ini dapat tumbuh dan berkembang dalam pengenalan kami dengan Kristus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Hanya di dalam nama di atas segala nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saudaraku, saatnya kita untuk berdoa untuk persembahan. Mari kita berdoa. Persembahan atau persepuluhan saudara bisa berikan selesai ibadah, ya. Jadi sekali lagi untuk tidak mengganggu durasi, persembahan dan persepuluhan selesai ibadah bisa diberikan, ditransferkan ke rekening yang tersedia. Persembahan ini tidak dipaksakan, persepuluhan tidak dipaksakan, tetapi buat saudara yang peduli terhadap pelayanan, saudara yang tergerak untuk memberikan satu persembahan syukur atau persepuluhan, saudara silahkan berikan. Tetapi kalau tidak juga tidak apa-apa saudara, ya. Haleluya. Mari kita berdoa. Saudara yang tergerak untuk memberikan persembahan, saudara yang mau mengembalikan perpuluhan milik Tuhan, mari kita berdoa. Angkat tanganmu dan kita berdoa. Bapak, ini adalah persembahan kami. Ini adalah persepuluhan kami. Tuhan berkati, kuduskan, sucikan. Agar persembahan kami ini, persepuluhan kami ini dapat dipakai untuk melebarkan kerajaan surga. Dapat dipakai untuk menopang penginjilan, menopang pelayanan, menopang hamba-hamba Tuhan. Berkati setiap tangan-tangan yang mengelola. Oh, Engkau kuduskan, sucikan setiap keuangan ini. Dan Tuhan, Kau berkati dengan berkat-berkat yang berlipat kali ganda, berkat-berkat yang berlimpah-limpah, berkat kesehatan, kekuatan, berkat keuangan, peluputan, buat setiap tangan yang memberi,
Berkat yang sama Engkau berikan buat setiap tangan-tangan yang belum bisa memberi. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Jauhkan halaukan dari roh-roh serahkan di dalam nama Yesus. Turunkan tanganmu. Dan jika ada saudara yang hari ini sakit, saudara yang ada hari ini ada sakit penyakit, ada pergumulan yang belum selesai, ada masalah, silakan angkat tanganmu. Saudara ada masalah-masalah kesehatan, baik jiwa maupun fisik maupun secara tubuh, kelemahan-kelemahan tubuh yang ada, saudara silakan angkat tanganmu, Bapak. Hamba berdoa buat tangan-tangan yang terangkat. Setiap sakit penyakit disembuhkan di dalam nama Yesus. Oleh bilur-bilurnya, Engkau sudah sembuh, imani ini. Berimanlah dalam posisi Engkau adalah pemenang. Sudah menang atas sakit penyakitmu. Karena sakit penyakitmu sudah disembuhkan oleh Tuhan. Di dalam nama Yesus, hamba berdoa Tuhan buat yang sakit Tuhan sembuhkan ya Allah. Jamah ya Bapak. Setiap orang yang berbeban berat, punya masalah, punya konflik, ada hutang piutang, Tuhan yang bereskan semuanya. Gambar diri yang rusak, Tuhan pulihkan. Insomnia, Tuhan pulihkan. Di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus. Hidup kami tidak akan pernah sama lagi. Karena kami adalah orang-orang yang lebih daripada orang-orang yang benar. Di dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Kami terima kesembuhan dari Tuhan. Kami terima pertolongan dari Tuhan. Kami terima terobosan dan mujizat dari Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Bapak, segala yang Kau taruh di hati hamba sudah hamba-Mu sampaikan. Bapak, kami saat ini berdoa, sebentar kami mau berpisah satu sama lainnya. Kau yang berkati senantiasa, urapi senantiasa, jagai senantiasa. Oh, lindungi kami senantiasa. Jauhkan kami senantiasa dari mana bahaya, mana petaka dan kuasa-kuasa kegelapan. Ambil alih atas hidup kami, ambil alih atas perkataan kami, ambil alih atas semuanya. Terima kasih Tuhan. Dan akhirnya terima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Saat ini, pulanglah dengan membawa kasih karunia, anugerah penyertaan, keberhasilan, kemenangan, sukacita. Oh, kesuksesan dalam pemberitaan Injil. Apapun yang diperbuat oleh tanganmu dibuat Tuhan berhasil. Dan kemanapun kakimu melangkah disertai oleh Tuhan. Serta persekutuan dari Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus menyertai engkau senantiasa. Dari mulai hari ini diperlengkapi engkau untuk buat mujizat, pelayanan penginjilan dengan kuasa. Sampai pada Maranatha Tuhan Yesus datang balik untuk menjemput setiap kita yang hidup dengan sesuai dengan kehendak-Nya. Akhirnya, pergi jadikan semua bangsa murid Kristus, baptiskan mereka dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, ajarkan mereka apapun yang Tuhan Yesus ajarkan padamu, dan ketahuilah Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub, Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus menyertai engkau, memberkati engkau, melindungi engkau, memperlengkapi engkau dari mulai saat ini sampai selama-lamanya. Terima segala yang terbaik dari Tuhan hanya di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Ya, saudara, kita sudah selesai beribadah. Selamat berhari Minggu. Jumpa lagi besok pagi jam 5 pagi. Jangan lupa ada Miracle Morning Service. Oke? Tuhan Yesus memberkati. Shalom.